Kita semua tahu kan cerita ini. Tapi, coba deh lupakan sejenak versi dongeng pengantar tidurnya. Hari ini kita bakal bedah kisah kura-kura dan kelinci ini sebagai sebuah pelajaran strategi yang keren banget. Ini bukan cuma soal siapa yang cepat, tapi soal pola pikir dan soal rahasia untuk menang bahkan saat kita sama sekali nggak diunggulkan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Mana sih yang sebenarnya lebih penting, bakat alami yang luar biasa atau kegigihan yang nggak ada matinya? Dongeng ini tuh jadi panggung pertarungan yang pas banget buat kedua ide ini. Apa benar kecepatan itu jaminan mutlak? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang sering banget kita remehkan? Oke, kita masuk bagian pertama. Dua pesaing, dua falsafah. Kita harus kenalan dulu nih sama para kontestannya. Karena ini lebih dari sekedar kelinci yang ngebut lawan kura-kura yang pelan. Mereka ini tuh mewakili dua cara pandang hidup yang beda banget dalam menghadapi tantangan. Coba kita lihat perbandingannya ya. Di satu sisi ada si kelinci. Jelas banget dia cepat, lincah, penuh talenta. Di sisi lain ada si kura-kura. Deskripsi paling pas buat dia ya, lambat. Kalau kita cuma lihat data di atas kertas kayak gini, kayaknya semua orang juga udah bisa nebak siapa pemenangnya kan? Dan bener aja, begitu balapan dimulai, persis seperti yang kita duga. Si kelinci langsung tancap gas, sangat cepat. Dan dalam sekejap aja udah memimpin jauh di depan. Nah, si kura-kura gimana? Ya dia gitu-gitu aja, bergerak sangat lambat. Jarak di antara mereka itu kelihatan mustahil banget buat dikejar, kelihatannya ya. Oke, bagian kedua, keyakinan menjadi kelemahan. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Kita bakal lihat gimana keunggulan terbesar seseorang justru bisa jadi kelemahan terbesarnya. Semua gara-gara apa yang ada di dalam kepalanya. Akar masalahnya tuh ada di sini, di pola pikir si kelinci. Teksnya bilang, kelinci yakin dia akan menang. Perhatiin deh, ini bukan lagi sekedar percaya diri yang sehat. Ini udah jadi keyakinan buta yang bikin dia ngerasa, ya nggak mungkin kalah. Dan rasa terlalu yakin inilah yang jadi awal dari kejatuhannya. Coba deh kita bedah alur pikir si kelinci yang ternyata salah kaprah ini. Pertama, dia lihat ke belakang, wah, udah unggul jauh banget. Kedua, dari situ dia mikir, nggak bakal ada yang bisa nyusul. Nah, kesimpulan ini bikin langkah ketiga jadi kedengeran logis banget buat dia. Saatnya istirahat, Dan inilah keputusan fatalnya. Karena merasa nggak mungkin terkejar, dia nggak cuma melambat, tapi berhenti total. Dia secara efektif keluar dari perlombaan buat tidur siang. Di momen inilah, semua bakat dan kecepatannya jadi percuma. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, langkah demi langkah menang. Yuk, kita pindah fokus ke lawannya. Kita akan lihat gimana cara pandang yang sama sekali berbeda justru yang mengantarkannya ke garis finish. Ini bukan lagi soal seberapa cepat kamu lari, tapi soal menjaga momentum. Coba lihat kontrasnya. Beda banget. Di satu sisi si kelinci lagi tertidur dan mendengkur. Nol aktivitas, pasif total. Di sisi lain kura-kura terus merangkak. Yang satu berhenti, yang satu lagi terus bergerak maju. Nggak peduli deh seberapa pelan langkahnya. Tiga kata ini, terus merangkak. Ini adalah inti dari seluruh strategi si kura-kura. Bukan soal lari cepat atau bikin manuver hebat. Ini murni soal kemajuan yang konsisten, tanpa jeda. Setiap langkah, sekecil apapun itu, adalah sebuah kemajuan. Dan pertanyaannya pun muncul lagi kan. Jadi, siapa yang bakal menang? Meskipun kita semua mungkin udah tahu jawabannya, pertanyaan ini tetap penting. Karena ini ngingetin kita kalau pemenang itu nggak ditentukan di garis start, tapi dari setiap keputusan dan setiap langkah yang diambil selama perlombaan berlangsung. Dan inilah puncaknya. Waktu si kelinci masih pules-pulesnya tidur, si kura-kura dengan tenang melewatinya. Nggak ada drama, nggak ada perayaan, dia cuma terus jalan. Sampai akhirnya dia melintasi garis finish. Jauh setelah itu, kelinci baru bangun, panik dan lari sekencang-kencangnya. Tapi ya, semuanya sudah terlambat. Bagian terakhir, pelajaran abadi si kura-kura. Jadi, apa sih pesan utama di balik kemenangan yang tak terduga ini? Yuk kita rangkum pelajarannya, karena ini bisa kita pakai di mana aja, bukan cuma di arena balap. Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat deh, kolom bakat si kelinci itu tinggi banget.
Tapi kolom kemajuannya kosong, nggak selesai. Sebaliknya si kura-kura bakatnya mungkin rendah, tapi kemajuannya 100% selesai. Dan pada akhirnya yang dihitung itu bukan seberapa hebat potensimu, tapi siapa yang benar-benar sampai di tujuan. Senjata rahasia si kura-kura ini punya satu nama, kegigihan. Itu tuh kualitas untuk terus maju, ngambil satu langkah lagi, terus satu langkah lagi, bahkan saat garis finish masih nggak kelihatan atau rasanya jauh banget. Itulah kekuatan dari sebuah proses yang nggak pernah berhenti. Jadi kalau mau ditarik satu kesimpulan paling penting, ya ini, bakat itu hebat tentu, tapi bakat yang bikin kita sombong, yang bikin kita jadi malas dan berhenti berusaha, pada akhirnya akan selalu dikalahkan oleh usaha yang mungkin lambat, tapi gigih dan konsisten. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Coba deh pikirin tujuan atau proyek kita sekarang. Ada nggak sih area di mana kita terlalu mengandalkan kecepatan awal kita, kayak si kelinci? Dan jangan-jangan kita lupa kalau kemenangan sejati itu justru datang dari kemauan untuk terus merangkak, selangkah demi selangkah, sampai kita benar-benar tiba di garis finish.